Ya, teman-teman semua pencinta sepak bola dimanapun berada, lebih khusus teman-teman pencinta Sulut United dimanapun berada. Nah, di kesempatan kali ini, teman-teman lihat ini wajah-wajah mungkin ada yang teman-teman kenal tuh. Nah, orang masih di program SO Talk, dan di kesempatan kali ini mungkin ada sedikit berbeda karena orang backing di luar ruangan, tepatnya di M Coffee yang ada di Jalan 17 Agustus. Nah, di M Coffee ini juga teman-teman semua boleh dapatkan produk-produk ataupun merchandise resmi dari Sulut United, karena M Coffee dan Sulut United merupakan partnership. Jadi teman-teman semua yang mau nongkrong-nongkrong di area Jalan 17 Agustus boleh langsung singgah di M Coffee yang ada di 17 Agustus. Nah, lanjut orang di program Esuto kali ini, kita akan bahas satu tema yang mungkin masih banyak orang belum bahas, tapi mungkin ini pembahasan ini sering sekali teman-teman bahas di rumah-rumah kopi. Kalau mungkin nongkrong rumah kopi, ini salah satu topik yang masih banyak atau sering orang bercerita, yaitu tentang masa depan sepak bola Sulawesi Utara dari sudut pandang para supporter. Bersama kita di sini Vian yang akan memandu orang bercerita di kesempatan kali ini. Kita akan perkenalkan teman-teman supporter yang ada dengan kita di kesempatan hari ini di M Coffee. Mungkin dari sebelah kanan dulu, boleh kenalkan bro, nama? Kita Alung dari Ultras Kawanua. Alung dari Ultras Kawanua. Lanjut. Saya Yansen dari Brigata Demen. Yansen dari Brigata Demen. Lanjut brother. Harold dari La Grande. Harold dari La Grande. Lanjut. Dedi dari Barol. Dedi dari Barol. Dan terakhir Bardos dari Barol. Bardox dari Barol. Dan lanjut, orang akan segera masuk dalam trompet topik. Jadi trompet perbincangan di kesempatan kali ini tuh orang santai. Jadi ya teman-teman semua orang boleh bercerita sama yang teman-teman biasa orang bercerita, no? Di leput kayak atau di dego-dego atau di rumah kopi ya. Orang akan bercerita sedikit tentang sepak bola Sulawesi Utara. Tapi sebelumnya, karena orang ini kan teman-teman semua, orang lah sama yang di sini adalah latar belakang atau backgroundnya supporter sepak bola, pencinta sepak bola di khusus Sulawesi Utara. Mungkin orang akan bercerita dulu bro, kira-kira latar belakang atau apa yang mendasari awal teman-teman semua itu jadi supporter sepak bola lokal, terutama di Sulawesi Utara. Mungkin siapa dulu pertama yang mau bercerita ini? Aku tunjuk. Lanjut Jo. Yang dituakan yang senior. Terima kasih kalau saya pribadi untuk kategori sebagai supporter sepak bola lokal. Saya dari awal bernaung dengan Persma Fans Club PFC sejak tahun 2001. Kita itu mendukung tentunya Persma yang ada di divisi utama. Kemudian berakhirnya masa Persma, masuk klub Manado United. Kami bersama dengan supporter Demen Manado, dan saat ini untuk Sulut United kami bersama-sama dengan komunitas Brigata Demen. Nah, maksud semua yang kami sampaikan itu boleh terlihat bahwa kacamata sepak bola daerah kita itu tidak ada perhatian yang serius sebetulnya dari dalam hal ini pemerintah daerah ataupun orang-orang yang istilahnya pengusaha-pengusaha lah untuk membangkitkan sepak bola di tempat ini. Tapi malahan yang datang Sulut United orang dari luar daerah yang ingin membangun sepak bola sendiri. Ini yang perlu menjadi perhatian khusus tentunya bagi para petinggi-petinggi sepak bola di daerah Sulawesi Utara, bahwa marilah orang lihat nih sepak bola ini dia. Sedangkan orang cuma supporter, mau memberi diri, mau berkorban, apalagi para petinggi-petinggi PSSI itu. Iya, oke. Kita rasa seperti itulah kalau dari saya pribadi. Iya. Lanjut dulu, semua lebih jauh orang bercerita itu tuh. Perkenalan dulu. Lanjut dulu. Ya, Suara. kalau dari kita ya pada umumnya hampir sama tuh orang semua, lahir dari Persma. Orang pernah merasakan tribun dengan Persma, kemudian di saat Persma mulai turun muncul Persmin, ya sampai berlanjut ke Manado United. Ya, itulah yang memang jadi tolak ukur sehingga sampai pada munculnya Sulut United, dan ya, kami mempunyai komitmen untuk mendirikan kelompok supporter berafiliasi dari La Grande Indonesia
Jadi orang betting di Sulawesi Utara, Lagrande Sulawesi Nord dengan harapan tentunya Sulawesi Utara juga bisa besar sama dengan Indonesia. Amin. Lanjut. Kalau kita dari SMA sih, SMA. Aduh. 96, Bos, so mulai tua sekali berarti sekarang kan? 96 SMA. masih SD itu. Lanjut, brother. 96 SMA. Alun baru lahir kata Alun bilang. So ke stadion dukung Persma. Persma habis hilang, muncul Persmin. Naik Tondano dukung Persmin. Persmin hilang, muncul Manado United. Kembali lagi support Manado United. Manado United hilang, sekarang Sulut United. Sama-sama dengan teman-teman Barol, orang dukung Sulut United. Oke, jadi itu dari teman-teman Barol. Lanjut, ada Bro Alung dari Ultras Kawanua. Kalau kita kenal bola kaki masih baru, karena yang di sini semua lebih dulu semua. Lanjut, brother. Di sini semua yang masuk lebih senior. Iya. Nah, kalau kita kenal bola dari layar TV, cuma jauh ini Liga Indonesia. Waktu itu sebelum Liga Super, Persmin masih main di Liga Indonesia. Kita suka bauni Persmin dulu. Akhirnya sekarang kita bergabung dengan Ultras Kawanua, dukung Sulut United. Nah, kan Ultras Kawanua itu berdiri mungkin sudah dari 2011, dan orang Bapak ini dan DP Om. Ini Om kata yang sebadiri. yang Om ini dari Salah satu pendiri. Salah satu pendiri. Oke. Jadi kalau orang mau dengar dalam cerita, semua itu ada romantisme sepak bola Sulawesi Utara yang ada di masa lalu, mulai dari Persma, Kang, teman-teman, Persmin, Jadi semua berawal dari Persma. berarti. semua dari Persma gitu semua. Dan akhirnya sampai Sulut United saat ini, Kang. Untuk teman-teman boleh hadir menjadi supporter. Tentunya kalau supporter bukan lagi layar kaca, berarti memang sudah turun-turun stadion. Panas-panas di stadion, orang mendukung orang sepak bola Sulawesi Utara. Jadi sangat jelas teman-teman yang hadir dan duduk di tempat ini, orang punya kapasitas untuk bercerita dari sudut pandang supporter tentang bagaimana ini sepak bola yang ada di Sulawesi Utara. Orang mau lanjut nih teman-teman nih tentang sepak bola Sulawesi Utara. Kalau teman-teman lihat sepak bola Sulawesi Utara saat ini di kondisi seperti apa? Kalau yang dari teman-teman lihat dulu yang ada saat ini, Dang. Bro, tuh. Kalau mau lihat DP situasi sekarang ya, Iya. di Sulawesi Utara dengan adanya pandemi ya, agak susah juga gitu kalau untuk berkembang, lebih tahu sepak bola Indonesia khususnya di Manado. Mana kita mau tahu, sedangkan liga nggak ada. Ya. Orang. Jadi apa ya? Mungkin yang beberapa tahun terakhir dia, yang mungkin sebelum kalau Sulut United ada toh. Jadi dia dengan adanya Sulut United ya, 1 tahun belakangan ini ya euforia sepak bola setelah Persma muncul. Cuman di awal-awal ada keraguan. Iya. Ya, orang masih ragu, cuma dari keluar datang sewa tempat mungkin di Manado. Tapi perlahan dengan eksistensi dengan profesional dari Sulut United sendiri, masyarakat udah mulai tahu bahwa ada klub sepak bola di Sulawesi Utara, Sulut United. Dan apalagi yang bisa kita banggakan selain Sulut Ya. United, satu-satunya klub bola di Manado yang profesional dikelola secara profesional. Oke, ada yang mau tambahkan, Pak? Memang orang sekarang ini mau bergeser dari mindset fans old school, istilahnya kita ambil old school ya, orang-orang zaman dulu APBD. Ini orang mau masuk ke Sulut United yang profesional itu bukan hal yang gampang. Memang banyak tantangan dari diskusi-diskusi bola, orang boleh lihat, saksikan bersama bagaimana mindset orang-orang APBD. Memang masih ya istilahnya dulu mau keluar doi kan ya tinggal tata berapa banyak tinggal mau dihabiskan. Ini bukan doi pribadi ya, beda dengan sepak bola profesional. Jadi memang orang masuk di arah saat sepak bola ini harus dibangun dengan cinta supporter, merchandise, orang harus ada punya kesadaran beli tiket, ya beda lagi dengan dulu. Memang itu yang mungkin terasa jadi tantangan pertama, apalagi Sulut United yang baru mau bangkitkan
fanatisme sepak bola Sulawesi Utara ulang. Jadi kira-kira seperti itu kan sampai kondisi sepak bola Sulawesi Utara saat ini dengan hadirnya juga Sulu United ya orang sama sekarang sudah ada wadah lah istilahnya toh untuk orang menyalurkan orang hobi, orang pride juga kebanggaan tentang sepak bola yang ada orang daerah lebih khusus Kang. Nah kalau bercerita tentang sepak bola Sulawesi Utara ulang lagi, orang balik ulang sedikit dulu lagi. Kalau dari teman-teman secara pribadi juga, momen apa yang teman-teman tak mau lupa ketika menjadi supporter sepak bola lokal? Mungkin tidak pernah naik tangga kunciri atau pernah naik pagar balomba atau seperti apa teman-teman ke momen-momen waktu itu. Berada di situ yang solid yang tuh sudah terus anak tadi itu, gimana? Kalau momen yang paling indah sih kita rasa waktu kita bawa Uni Persma lawan PSV. Ush, Ricky berarti itu 95 itu. Masih SMA, Ronaldo datang di klub. Iya, Ronaldo Bota. Waktu itu sih momen yang menurut kita tapi Iya Kang, kebanggaan jadi pendukung Persma meskipun Persma dibantai waktu itu 6-0 kalau nggak salah. 6-0. Ronaldo cuma main kurang dari 5 menit mungkin. Tapi Solid langsung ya. solid Soalnya langsung. Iya. Persma lawan PSV Eindhoven. PSV Eindhoven, tim Eropa. Iya, waktu itu ada Philip Koku lagi Kang kalau nggak salah. Jadi, iya. Jadi itu kalau dari Bro Dedi, bagaimana kebanggaan menyaksikan sebuah klub sepak bola lokal menghadapi klub Eropa Kang? Seperti itu. Kalau Bro Jansen mungkin? Kalau saya pribadi, hal yang mungkin paling menyenangkan ketika Persma pertama kali masuk divisi utama. Jadi ketika itu 8 besar divisi 1 PSSI dilaksanakan di Stadion Kelabat. Ketika itu Persma walaupun tidak sebagai juara, cuman sebagai finalis, kalah waktu itu lawan Persikap Bandung. Siapa le? Jadi, kalah 1-0 Persma. Tapi dengan hasil seperti itu ada rasa bangga akhirnya orang klub boleh orang semulia di televisi. Nah, jadi kan seperti itu, ada rasa seperti itu pada saat itu. Karena sama ini kan sama waktu itu cuman ada siaran langsung Liga Indonesia divisi utama. Jadi setidaknya setiap hari Minggu orang ada Tunggu betul. bermain di luar atau mau tunggu dia punya highlights, dia punya galeri ada bermain di luar. Oh pagi ini dia keadaan. Jadi ada rasa keinginan atau rasa kebanggaan. Iya Kang. Persma Manado. Iya. Ya saya rasa itulah yang paling senang. Oke. Apalagi dulu kan belum ada medsos sama yang sekarang toh. Dulu orang mungkin ya cari-cari koran mau lihat hasil atau telepon ke teman-teman wartawan. Radio. Kalau main di luar telepon. Nah, itu lebih beda kata yang sekarang. Tadi Sopi tunggu cuma ada pos di pasar. Kalau sekarang DP gol di sana, Ya, DP gol terus tahu langsung ada gol. Ya mungkin itu DP perbedaan, tapi itulah Trampe bercerita dan Trampe masa lalu sebagai supporter sepak bola itu yang ingin terang bangkitkan lagi dan mungkin dengan perspektif atau dengan cara yang berbeda saat ini karena seiring juga dengan perkembangan toh orang medsos dengan di dunia digital semakin berkembang. Nah, lanjut lagi nih teman-teman. Kalau dari teman-teman sendiri, dari sisi teman-teman itu adalah seorang supporter, kira-kira menjadi supporter yang baik atau bagaimana kira-kira teman-teman mau menempatkan diri sebagai supporter yang baik ketika mendukung klub sepak bola lokal supaya Trampe klub sepak bola lokal ini boleh terus berkembang sampai bisa berprestasi dari teman-teman sendiri dan Alung coba dulu. Kalau kita mendukung tim lokal, Iya. dari tim lokal dari kacamata supporter. Kalau dari kita, pertama beli tiket nih. Kalau masih maju, pertama orang mesti beli tiket kalau ke stadion. Baru yang kedua, orang tetap mesti taati aturan. Karena bagaimanapun kalau orang taati aturan itu akan berimbas buruk, bukan cuma pada orang diri supporter, tapi juga kepada tim kebanggaan yang orang dukung. Itu. Kalau Alung itu kalau teman-teman lain ada tambahan lagi mungkin Stop? Ya tentunya betul seperti Bro Alung bilang tadi. Tapi orang juga mesti perlu yang satu kata konsisten. Iya. Itu yang sering hilang di kalangan supporter bahwa
jadi supporter itu seperti cuma ada masa. Seperti jadi pejabat ada masa menjabat ya, setelah itu lain kebijakan. Nah beda, supporter itu istilahnya dari orang lahir yang akan orang bawa sampai kapanpun. Itu ciri khas buat orang. Jadi itu yang memang perlu orang tanamkan, konsisten dan ciri khas yang harus ada. Karena sebagai fans Manado, dulu Manado terkenal fanatisme Manado, walaupun tim belum didukung manajemen bagus, tapi faktor X-nya manajemen. Iya kan, supporter, fans. Nah, makanya pernah berencana Piala Asia sini kan. Iya. Nah, zaman itu ya begitulah, tapi ya itu sama Bro yang bilang tadi, romantisme yang orang kena. Itulah. Nah, selanjutnya nih teman-teman semua, kalau lihat dan kondisi sepak bola, tadi kan Sulawesi Utara. Tentu kan ini Sulawesi Utara adalah bagian dari Indonesia toh. Nah, bagaimana nih teman-teman semua mau lihat ini kondisi sepak bola Indonesia saat ini? Karena dengan kondisi sepak bola Indonesia saat ini juga mempengaruhi terampil sepak bola lokal toh. Kalau secara Indonesia aja pernah ada kompetisi, ya kira-kira bagaimana teman-teman lihat ini kondisi saat ini Jo? Kalau lihat sekarang sih sangat disayangkan sih, kompetisi tidak bergulir. Kasihan juga para pemain, banyak pemain yang tidak punya penghasilan. Jadi kasihan tuh orang supporter. Nggak ada hiburan kan, ada orang. Ini boleh bau nih. Ya, orang berharap sih ke depan kompetisi bisa bergulir lagi. Terlebih khusus itu bisa berimbas ke timnas kan. Pelatih timnas kan langsung mengeluh. Karena DP pemain nggak bisa buat banyak karena kompetisi tidak ada. Jadi ini yang orang harapkan, mudah-mudahan tahun ini kompetisi bergulir kembali dan orang bisa ya minimal bau di televisi. Iya kan. Kalau ke stadion mungkin belum bisa, tapi di televisi mungkin orang boleh bau. Iya. Nah, jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Teman-teman sama juga kan selain jadi supporter sepak bola lokal kan, teman-teman tentu juga mengikuti toh ini sepak bola di Eropa seperti apa tuh yang memang betul-betul jadi sepak bola yang industri dang. Kira-kira teman-teman lihat apa hal-hal yang mungkin nggak mungkin semua kan yang sama dengan Eropa ada bikin orang boleh terapkan di sini toh. Tapi hal-hal apa yang kira-kira dari sisi industri ini dia boleh diterapkan mungkin di Indonesia atau di Sulawesi Utara atau lebih spesifik dan ke Sulut United-nya sendiri. Bagaimana teman-teman lihat tentang sepak bola industri itu seperti apa? Dari itu IP. Industri, kalau sepak bola industri kan berarti apa ya? Yang sembilan tadi usaha. Jadi semua serba profesional lah kita. Kan? Dari pihak industri kita mulai bicara tiket, merchandise, ya kan, apa yang dijual oleh manajemen itu yang kita support dari sponsor. Jadi soalnya apa? Karena kita berharap dari APBD semua industri mandiri, dari diri sendiri, dari sponsor, bayar pemain, mungkin sewa stadion, ya seperti itu. Kalau di Arab sendiri? Memang sepak bola industri itu susah-susah gampang. Iya. Kalau menilai secara apa? Secara gampang ya gampang. Tinggal jalankan juga, kelola manajemen begitu. Tapi sebenarnya susah. Kita teringat suatu diskusi dengan Pak Erick Thohir, Menteri sekarang. Waktu pengalihan Presiden dari Morati ke Thohir, satu titipan Morati Erick Thohir adalah ya pernah dekat dengan Ultras. Karena kenapa? Menurut Morati itu Ultras itu di mana-mana itu banyak permintaan. Meminta tiket murah, mau tiket gratis. Walaupun, ini yang orang harus bedakan. Indonesia dengan Eropa. Untuk kelas Eropa, rata-rata orang Ultras itu orang berduit. Orang punya pekerjaan dapat lihat kerja biasa-biasa mar 1 tahun 2 kali liburan kasih ya atau nah itu yang kadang orang salah nilai. Jadi ultrasananya nak pernah ada mau istilah mau pakai barang KW, apalagi orang mau pajak, orang PJRC tercinta itu ya mungkin itu kita bilang dari segi ekonomi orang hidup mapan. Jadi sepak bola industri di sana apalagi didukung dengan fanatisme, memang sepak bola sama di agama itu. Jadi
nyana heran orang itu bisa maju. Sedangkan orang sini orang harus mengubah mindset. Ya, aku bilang 1 generasi, 2 generasi. Kalau masih dah lewati generasi yang suka bau ini gratis, lompat pagar, itu mah kita rasa Rofian juga manajemen susah. Orang juga di kelompok supporter itu bagaimana orang rasa tuh tantangan mau, beli tiket. Ini Sulut United bukan gratis, mau gajinya apa ini kalau orang sempat juga masih di grup masih posting dulu waktu jersey masih langka, store belum buka, so ada yang jual. Yang ini yang dinyata apa fans garis keras bilang ini tuh haram orang begini karena bagaimana orang mau bangun kompe klub ini sedangkan orang mau suka hal-hal mau suka makanya itu yang memang kita bilang sepak bola industri susah kalau orang mau ambil parameter di Eropa dengan Indonesia itu memang masih mindset itu masih banyak yang orang harus ubah di Indonesia. Tapi ya bukan halnya nak mungkin melalui suatu proses ya orang sebagai fans club ya jadi apa pionir lah. Bantu pak teman-teman, bantu edukasi pak orang awam apalagi fans-fans yang masih kita ambil istilah tadi old school ya supaya ubah mindset. Supaya ini sepak bola industri, harus dukung sepak bola bukan dengan gaya dulu. Betul sekali. Karena memang masih banyak orang yang cuma langsung berbilang, oh Eropa boleh ke patoran yang bola. Itu yang mungkin belum pikir segampang itu mau backing dan sepak bola industri. UEFA saja masih supporter ultras masih bilang UEFA mafia. Iya betul. Itu orang semua bilang PSSI juga mafia. Istilahnya kasarnya begitu. Iya. Jadi tambah. Nah tambahan dari. Kalau sebagai tambahan kalau dari kita bicara industri sepak bola ini itu muara. Jadi dia ada hulu dan hilir. Jadi nggak cuma bilang klub, dia mesti ada berbanding dan terbalik. Jadi selain ini klub ini berusaha mau jadi profesional, orang induk sepak bola di Indonesia juga dalam hal ini PSSI harus juga profesional. Karena selama ini jujur harus saya katakan, orang tak semua tahu bahwa sampai hari ini pun mafia sepak bola Indonesia masih ada. Dan sampai kapanpun selama induk sepak bola PSSI itu tidak bersih, orang P3 juga tidak akan pernah pure. Semua ada efek di mana klub timnas itu pasti. Jadi kalau cuma tuh klub mau profesional sementara induk PSSI masih jaga bermain jatah ini yang juara ya, yang menang pertandingan ini ya, itu kan gila. Jadi sementara nih klub berusaha dia profesional. Kalau induk PSSI masih kotor, ya susah. Jadi mesti berbanding terbalik. Jadi PSSI-nya bersih, klubnya juga akan profesional. Kalau PSSI-nya kotor, klub mau bersih, susah. Tunggu ayam kincing kita juga. Jadi orang mesti melihat itu, nggak usah jauh-jauh ke Eropa. Kalau kita lebih cenderung, lihatlah Thailand, Liga Thailand, lihatlah Liga Malaysia. Itu aja, nggak usah orang jauh-jauh ke Eropa. Liga Thailand, dia itu dengan Liga Malaysia, DP induk sepak bola itu dulu kasih bersih. Bersih memang, kasih bersih. Ini klub jadi profesional. DP hasil orang lihat dorong tim nasional. Orang lihat dorong klub. Liga Thailand itu Buriram United boleh bersaing di Liga Champions Asia. Bahkan sempat sampai semifinal. Liga Malaysia, Jorol Darul Tasin juara Liga FP Piala AFC. Itu semua buah. Dari mana? Dari induk sepak bola menurun ke klub. Jadi orang mesti bersatu hati. Saya pikir susah juga kalau Sulut Unitednya udah profesional, udah apa. Tapi kalau masih yang menang hari ini yang ini ya, yang juara harus ini. Nah, itu kan susah. Jadi tetap orang mesti inginkan PSSI-nya bersih. Ini sepak bola harus bersih. Dan pasti DP Mas ke klub dan prestasi tim nasional pasti dan ikut itu. Jadi kira-kira Kang, ya begitu Kang untuk sepak bola industri supaya teman-teman yang lain juga bisa mengerti dan mungkin dari sudut pandang supporter industri sepak bola terutama di Indonesia itu seperti apa. Dan mungkin orang semua bercerita ini tentang harapan dulu. Harapan for Sulut United, mungkin ada masukan juga for manajemen atau for teman-teman lain juga yang mungkin masih suka bola belum dukung di Sulut United terutama orang-orang Sulawesi Utara tentunya. Nah, gimana teman-teman? Harapan untuk Sulut United ke depan? Kalau harapan sebenarnya kalau dari orang itu kalau dari kita bukan dari wadah supporter, maksudnya dari pribadi. Kalau dari kita pribadi, kalau boleh Sulut United itu ya
mesti apa maksudnya masuk ke daerah-daerah dan marketing ke daerah supaya orang-orang di daerah itu kalau dia mendukungkan Total lebih bagus. Apalagi kalau misalnya dari Kota Mobagu, dari Amurang, atau kalau misalnya orang so marketingnya so bagus di daerah, otomatis dukungan dari daerah itu ke Sulut United lebih besar. Gitu. Nah, dari Bro Yanser mungkin. Kalau dari saya pribadi tidak ada sesuatu masalah segampang membagikan ke petang. Jadi orang dari awal bercerita tadi asal mula sama orang ini semua romantisme di Persma, Persmin dan juga tentunya ada Persibom. Jadi ada romantisme di situ. Dan dari sudut pandangnya orang pasti sudah mewakili pandangan umum orang banyak. Jadi yang pada masa-masa itulah datangnya Sulut United orang apa dorang? Apa dorang? Jadi masih seperti itu. Jadi mungkin yang boleh orang lakukan untuk manajemen tentunya hal pertama itu komitmen. Itu komitmen. Jadi komitmen betul-betul membangun sepak bola daerah. Itu aja dulu. Orang tidak usah jauh-jauh, tapi itu aja dulu. Semua pasti berproses. Orang-orang akan melihat, masyarakat banyak akan melihat, oh betul nih klub orang betul-betul mau maju, betul-betul orang mau bangun sepak bola. Mau bangun sepak bola daerah itu seperti apa? Waktu seminar lalu kan, waktu diskusi-diskusi lalu kan saya bilang, akademi, bangunlah akademi. Baru buatlah kompetisi di bawah Sulut United untuk menghasilkan pemain-pemain bakat-bakat lokal. Kita percaya kalau semua itu sebuah proses akan datang dengan sendirinya ini dukungan, pasti akan datang dengan sendirinya. Kalau rupa orang supporter ya sudah lah mempertanyakan, yang pasti orang kalah menang orang ada di situ. Tapi kalau masyarakat umum, wah kalah terus panas dan di bawah ini, lebih mahal itu tiket, ya, itu pasti seperti. Tapi kalau orang supporter enggak. Nah itulah yang perlu dilaksanakan, perlu yang kami pribadi juga dan supporter adalah komitmen. Komitmen, betul-betul Anda datang sini komitmen, bangun betul-betul sepak bola. Dan jangan cuma 2-3 tahun, selesai. Enggak, betul-betul orang. Kita rasa juga dengan sendirinya pasti masyarakat akan senang, akan bangga punya klub daerah. PSM Makassar, Persija, Persib dari dulu sampai sekarang, dari zaman perserikatan sampai sekarang belum klub ada terus di level teratas. Sulawesi Utara muncul hilang, muncul tenggelam. Ya, jadi kira-kira begitu. Iya. Kalau Bro Harold sendiri? Ya, semoga juga tentunya untuk harapan bersama manajemen Sulut United ini boleh konsisten, boleh mau bertahan di sini dalam waktu yang lama, karena namanya juga bisnis, orang pasti akan pikir aspek untung rugi. Tapi ya tentu orang harapkan dari latar belakang kenapa manajemen pilih Manado tentu ada pertimbangan sendiri. Jadi bukan karena ini investasi ya, ini investasi bukan 10-20 juta, ini investasi besar. Jadi ya karena manajemen pilih orang ke kota ini, orang juga punya kewajiban. Orang harus bayar itu karena kapan lagi orang punya klub, karena terus terang kalau mengharap Persmas, aduh ini orang kurang mengharap investor dari Arab gitu ya. Klub Eropa saya harap investor dari Arab. Apalagi orang di sini ya kalau mengharap kebangkitan sepak bola dulu ya itu tinggal romantisme, tinggal kenangan. Ya apa yang kurang lihat sekarang, apa yang kurang mengada itu juga. Jadi itu yang bagaimana orang mau saling merangkul, panggil teman-teman juga stadion buat. Jangan jadi pejuang sosmed terus. Fans bola Liga Eropa di sosmed, terus sampai Liga lokal cuma di sosmed. Aduh, orang jadi pejuang sosmed terus. Saatnya ini datang sama-sama, berdiri tribun, menyanyi sama-sama, kalah menang itu biasa. Yang penting salurkan dulu. Dulu orang suka mau ada begini, sekarang soalnya masih banyak yang skeptis, alasan inilah, alasan ini, alasan Karjala ini, yang boleh saya tinggal ini, yang boleh tinggal. Ya, tapi ya keras di sosmed. Makanya ini kesempatan membuktikan. Ini tanggung jawab bersama, bukan 1-2 pihak, bukan kelompok supporter, tapi ya
manajemen berusaha bagus, orang juga warga Manado sekitar Sulawesi Utara ya punya tanggung jawab moral sebab kemajuan sepak bola. Karena sepak bola ini sistem, bukan melibatkan satu dua pihak, bukan manajemen, supporter, tapi banyak pihak. Jadi itu yang mungkin ingin tekankan. Iya. Kalau Bro Dedi? Kalau kita sih sebagai supporter tentu kita berharapkan sebetulnya pasti harus menang di pertandingan. Karena kita yakin tidak ada satu supporter pun yang ingin lihat DP klub kalah. Iya. Apalagi terpuruk. Apalagi sampai degradasi sampai hilang tuh klub. Nah, ada supporter pun yang punya keinginan seperti itu. Tapi tentu untuk mencapai itu, orang punya proses. Seperti dibilang tadi bro-bro dari Lagrani dan Brigata, itu ada proses panjang. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Orang butuh proses, dan tentu proses ini harus disupport juga oleh bukan hanya supporter, bukan hanya klub, tapi juga para stakeholder yang ada di daerah, pemerintah, asosiasi yang ada, itu juga harus support sebaik mungkin. Dan jangan seperti tadi sempat disinggung soal industri, berpikir selalu mana apa yang mau kasih, apa yang pemerintah boleh kasih. Sedangkan orang sendiri enter mau datang stadion, berpikir 100 kali. Aduh, masih Liga 2 kok. Aduh, kaget mau uni kalah lagi. Aduh, stadion biasa, aduh pemain biasa, ada pemain sulut, segala macam pikiran negatif muncul dulu sebelum dukung. Memang sih, salah satu daya tarik supporter itu datang ke stadion, ya salah satunya pemain, kemudian fasilitas stadion, kemudian itu kemenangan klub tersebut, itu jadi daya tarik, salah satu daya tarik supporter. Tapi bagaimana orang mencapai itu kalau orang sendiri dari awal sampai sini soal itu, so nak mau membuka membuka wawasan kalau sudutnya itu ke depan supaya lebih maju. Orang lebih banyak untuk menunggu, cuma melihat, sedangkan mau bataria untuk dukung ke klub, ini mau. Seperti tadi, jangan cuma jadi pejuang sosmed. Jadi sosmed pro. Singa. Kalah-kalah Ryan aja ke Suriah. Ryan aja ke Suriah. Komentar kalah-kalah komentator internasional. Baru mau datang stadion nih mau support tuh klub nih mau. Itu mungkin dari kita sebagai supporter. Ada tambahan mungkin itu? Ya, melengkapi Semua. teman-teman tadi ya, dengan adanya Sulut United, mari orang masyarakat Sulawesi Utara dukung sama-sama, berjuang sama-sama, karena tidak ada lagi yang bisa kita banggakan di bola kaki selain Sulut United sendiri. Salah satunya klub bola yang ada untuk Liga 2 ya, di Sulawesi Utara. Pokoknya tadi kan orang dulu masih sekolah, masih latihan bola kaki, cuma lari-lari, latihan core. Akhirnya jadi supporter, cuma nyanyi di tribun itu orang. Jadi ya, mari kita orang dukung sama-sama, dukung rame-rame, semoga ini kebanggaan orang semua. Iya. Oke. Jadi makasih semua teman-teman yang hadir di tempat ini di M Coffee tentunya. Makasih semua untuk semua masukan tentunya. Semoga orang harapan pasti semua sama toh. Sepak bola Sulawesi Utara bisa maju. Bagaimanapun caranya tentunya ada proses yang mesti orang lewati sama teman-teman tadi bilang. Jadi teman-teman semua yang ada Bauni ini, mari orang semua tetap dukung Kang ini klub Sulut United supaya ada jadi suatu kebanggaan lah untuk orang warga Sulawesi Utara, ada satu klub profesional yang bisa bersaing di kancah nasional, dan orang berharap tentu boleh sampai di level tertinggi dan menutup kemungkinan sampai juara mungkin Liga Indonesia. Itu jadi terampe harapan semua pecinta Sulut United. Jadi sekali lagi makasih semua teman-teman, ada Bro Alung, Bro Jansen, Bro Harold, Bro Dedi, Bro Epi, semua makasih sudah hadir di tempat ini. Makasih juga untuk dukungannya selalu untuk Sulut United sampai saat ini. Sekali lagi sampai terlambat dapat di momen-momen selanjutnya, di kesempatan selanjutnya, di perbincangan selanjutnya di program SU Talk. Makasih orang Sulut United. Bagi yo.